Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah bersama Buya Faisal Abdurrahman LCMA Hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada pagi hari ini, dan insya Allah tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang hukum menasabkan budak pada qabilah pada pembahasan kitab Adabul Mufrad. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif bersama Buya setelah Buya menyampaikan kajian nanti. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di nomor 0811 669 3338 atau melalui SMS dan WA di 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita, Buya Faisal Abdurrahman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat ya. Syukran jazakallah khair ya telah hadir di studio pada pagi hari ini. Tema kajian kita yaitu tentang hukum menasabkan budak pada qabilah yang memerdekakannya ya Buya. Iya. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Kepada Buya kita persilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Surau TV dimanapun berada, dan setiap yang mengakses siaran ini, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmatnya. Pada pagi hari ini kita bersua dalam kajian kita pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, yang insyaallah ta'ala tema kita, di antara tema kita pada pagi ini adalah tentang bab bolehkah seorang budak mengatakan aku dari fulan? Bolehkah seorang budak mengatakan aku dari fulan? Kita tahu bahwasanya din Islam, agama Islam adalah agama yang sangat perhatian terhadap manusia. Manusia punya hak ya di dalam kesamaan mereka dengan yang lain. Manusia dalam hal derajat kemanusiaannya juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka apabila semua mukmin mereka semua sama. Apa yang membedakan mereka? At-taqwa, ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian adalah manusia yang bertakwa. Tidak dilihat dari pangkat, dari jabatan, kekayaan, tapi ada dilihat sejauh mana dia bertakwa kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah pada Hajatul Wada, pada haji wada, beliau menyampaikan aturan-aturan di dalam tatanan kehidupan manusia, sosial masyarakat. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia,
la farqa bainal a'rabi wal a'jami illa bittaqwa. Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang non-Arab kecuali dengan takwa. Kullukum sawasiyah. Semua kalian sama. Kullukum sawasiyah ka asnanil mush. Semua kalian sama seperti gigi sisir. Apa yang membedakan kalian? At-taqwa. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa memiliki jiwa takwa? Kita pahami, kita resapi, dan kita amalkan takwa tadi. Dan merupakan takwa sebaik bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Baik misalnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada pembahasan kita bab bolehkah seorang budak mengatakan aku dari fulan. Musa bin Ismail mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid bin Ziyad mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Wa'il bin Daud al-Laythi mengkabarkan kepada kami, lalu ia berkata, Hadatsana Abdurrahman bin Abi Habib, telah menyertakan kepadaku Abdurrahman bin Abi Habib. Ia berkata, qala li Abdullah bin Umar, berkata kepadaku Abdullah bin Umar, mimman anta, dari mana engkau? Dari siapa engkau? Qultu, aku menjawab, min Tamim, dari keluarga, ya, dari Taim bin Tamim, dari suku Taim bin Tamim. Lalu beliau bertanya lagi, min anfusihim atau min mawalihim, dari diri mereka, dari keluarga mereka, atau dari budak-budak mereka. Qultu min mawalihim, aku menjawab dari budak-budak mereka. Lalu ia berkata, fahala qulta min amwalihim idan, kenapa kamu tidak mengatakan aku dari budak mereka? Kenapa kamu tidak mengatakan aku dari budak mereka? Bisa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadis ini di dalamnya terdapat pelajaran yang penting dalam hal kita masalah perbudakan, status mereka. Di mana beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Disyariatkan kita bertanya untuk mengetahui status seseorang. Siapa dirinya? Tatkala kita tidak kenal dengan orang tadi, mengapa kita mempertanyakan? Seperti yang ditanyakan oleh Abdullah bin Umar. Mimman anta? Karena di masa Rasulullah SAW, di masa sahabat, adanya perbudakan-perbudakan. Siapa yang dikatakan dengan budak tadi? Harta mereka milik tuan mereka, ada mereka punya. Dari orang-orang kafir yang menjadikan tawanan daripada dia dibunuh, maka jadikan budak. Maka dalam hal ini para ulama memasukkan budak-budak dalam hadis, menunjukkan di antara budak itu ada orang yang alim juga di kalangan budak. Di kalangan budak juga ada orang yang status sebagai pejuang. Sehingga dengan adanya perhatian Islam kepada perbudakan itu, budak terangkat derajatnya.
maka tidak ada diskriminasi manusia. Ketika dia sudah dimerdekakan, terangkat derajatnya. Nah, maka dari itu pembahasan ini bertujuan untuk menanyakan ya, faedah yang dapat diambil dari hadis ini, disyariatkan untuk bertanya kepada seorang yang kita ingin kenal dengan status dirinya. Kalau kita mencari jodoh, umpamanya, tanya, antum anak siapa? Bagaimana keturunan antum? Termasuk orang baikkah atau ada di antara mereka yang melakukan kabair, dosa besar? Karena ini penting. Mengenal diri seorang ini sangat penting. Agar kita bisa menyesuaikan nanti. Mengenal satu seorang ini sangat penting. Apalagi dia sebagai seorang budak. Maka hadis ini yang pertama mengajarkan kita untuk bertanya. Menanyakan kepada seorang yang tidak kita kenal akan dirinya. Mimman anta. Mimman anta. Siapa anda? Siapa antum? Atau dalam bahasa lainnya, maaf, saya tidak kenal dengan bapak. Boleh bapak memperkenalkan diri? Siapa bapak? Dari mana bapak? Dari keturunan siapa bapak? Sehingga kalau kita mengenal asal usulnya, kita paham, oh kalau itu asal usulnya, kalau orang ini ya begini-begini. Islam mengajarkan status untuk mengenal seseorang perlu kita tahu. Dan ini bukan aib. Bukan cela. Kita lanjutkan hadis ini. Mimman anta. Abdullah bin Umar mengatakan, mimman anta. Dari siapa engkau? Siapa engkau? Lalu dia mengatakan min Tamim. Ia langsung menjawab dari kabilah Taim, ya, Bani Tamim. Nampak di sini jawaban dari budak tadi bahwa dia adalah dari suku kabilah Tamim. Atau dari keluarganya. Namun Abdullah bin Umar ingin memastikan lagi. Min anfusihim atau min nawalihim. Anda dari keluarga mereka atau dari budak mereka? Masya Allah. Untuk memastikan. Di sini dapat pelajaran kita bolehnya memastikan seorang dengan mereka sambil bertanya. Dengan dua opsi. Dari diri mereka berarti adalah dari keluarga mereka. Atau dari mawalih, budak-budak mereka. Maka Abdullah bin Umar dia sudah tahu ya orang yang membawa budak tersebut. Nah, pertanyaan Ibnu Umar ini dijawab oleh ya, Abdurrahman bin Abi Habib yang berstatus sebagai budak. Qultu, aku berkata, Abdullah bin Umar, min mawalihim. Qultu, aku menjawab itu, Abdurrahman bin Abi Habib menjawab, min nawalihim. Ketika itu Abdullah bin Umar bertanya, min anfusihim atau min mawalihim. Dari diri mereka, keluarga mereka, atau dari budak-budak mereka. Qultu, aku berkata, min nawalihim, dari budak-budak mereka.
Lalu Ibnu Umar berkata lagi, fahal qulta min mawalihim. Ya. Bukankah kamu ini dari budak-budak mereka? Kenapa kamu tidak mengatakan aku dari budak-budak mereka? Dia mengatakan hanya min Bani Tamim. Seolah-olah di sini tersirat bahwa dia menyembunyikan diri yang sebenarnya. Khatuna fi din dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengandung pelajaran besar. Di mana tidak boleh menasabkan diri, budak tidak boleh menasabkan dirinya kepada kabilah yang ikut memerdekakannya. Secara langsung tidak boleh. Dia harus katakan min mawali, dari kalang-kalang budak. Tidak boleh dia menisbatkan dirinya itu kepada orang lain atau suku lain yang memerdekakannya. Ya, langsung dia tidak boleh menisbatkan. Tapi ketika dia mengatakan aku dari budak-budak mereka, ya. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dapat diambil dari hadis ini. Budak tidak boleh menisbatkan dirinya kepada kabilah orang yang memerdekakannya. Tidak boleh. Apa hikmah balik ini? Kenapa budak itu tidak untuk melihat statusnya dia tidak boleh menisbatkan dirinya kepada orang merdekakannya, saya Bani Fulan. Walaupun dia tidak budak lagi yang sudah dimerdekakan. Syariat mengatakan, katakan dari ya, budak mereka. Sebenarnya ini adalah untuk menghargai perbudakan. Yang kedua adalah untuk selalu mengingat status mereka, asal mereka. Sehingga mereka tidak berbangga dengan nikmat-nikmat yang mereka dapatkan tadi. Nah, sekarang statusnya adalah seorang budak. Ikhwatuna fiddin dimuliakan Allah. Tidak bolehnya menyembunyikan keaslian diri seorang budak. Budak ya budak. Keasliannya tetap diketahui bahwa dia dari mawali. Nah, mungkin saja jadi budak ini nanti jadi pemimpin. Ya karena tidak ada orang yang mampu kemudian dari budak ini mampu, sudah terjadi dahulunya. Nah, ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia hadis yang ke-39 bahwasanya orang yang dimerdekakan tidak boleh menasabkan dirinya kepada kabilah yang orang yang merdekakan. Tapi cukuplah dia mengatakan dari mawali. Tidak boleh dia mengatakan dari fulan bin fulan. Tapi dari mawalihim. Nah, masuk kita kepada hadis berikutnya pada bab yang berbeda. Budak yang sudah dimerdekakan oleh suatu kaum, dari suatu kaum termasuk keluarga mereka. Ini juga di antara ya, hikmah untuk mengetahui status budak tadi adalah terangkatnya mereka budak ya yang sudah dimerdekakan suatu kaum dari suatu kaum termasuk keluarga mereka. Artinya ada ini untuk mengangkat diri sang budak agar nanti sama statusnya dengan orang-orang mukmin. Karena tadi kita katakan bahwa standar kemuliaan adalah dari ketakwaan seorang. Karena kemuliaan seseorang muslim di hadapan Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang semulia-mulia manusia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Orang takut kepada Allah.
Orang yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela. Masuk kita kepada hadis yang ke-40. Dengan judul budak yang sudah dimerdekakan oleh suatu kaum dari suatu kaum termasuk keluarga mereka. Jadi juga ini adalah hadis ini menjelaskan tentang terangkatnya status budak yang sudah dimerdekakan. Bahwa mereka itu ada keluarga orang yang memerdekakannya. Itu Islam mengangkat perbudakan. Mari kita lihat hadis yang mulia ini. Amr bin Khalid mengkhabarkan kepada kami, ya, ia berkata Zubair mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Abdullah bin Utsman mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Ismail bin Ubaid mengkhabarkan kepadaku dari ayahnya Ubaid. An Rifa'ah bin Rafi' dari Rifa'ah bin Rafi'. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, qala li Umar, berkata kepada Umar, ijma' fi qaum liya qaumak, kumpulkan untukku kaummu, kumpulkan untukku kaummu. Ajak mereka berkumpul dekatku. Ini berkata Nabi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fajama'ahum, lalu ia mengumpulkan kaumnya. Karena kaum Umar itu cukup banyak. Falamma hadaru baban Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi Umar. Maka ketika mereka sudah datang di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuk atasnya Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkata, faqal qad jama'tu laka qaumi, aku sudah mengumpulkan untukmu kaumku. Itu kaum Umar bin Khattab sudah dikumpulkannya. Kemudian dakhala Umar alaihi faqala qad jama'tu laka qaumi, aku sudah mengumpulkan untukmu kaumku. Fasami'a dalikal ansar, lalu orang Ansar mendengar hal demikian. Faqalu, mereka berkata, qad nazala fi Quraisy al-wahy, sungguh sudah turun pada kaum Quraisy ya wahyu. Fajal mustami' wan nadir ma yuqalu lahum, maka datanglah para mustami' yang mendengar berita tadi dan orang yang memperhatikannya apa yang dikatakan kepada mereka. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Wa qama baina adhurihim, mereka Nabi ada di hadapan mereka. Faqal hal fikum min ghairikum, apakah ada orang yang selain kalian yang ada di sini yang bercampur? Qalu na'am, maka mereka menjawab na'am. Iya. Siapa mereka? Halifuna wa banu ukhtina wa mawadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekutu kami dan anak saudara kami, wa mawalina, dan budak-budak kami. Maka ketika itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, halifuna minna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekutumu adalah dari golongan kami, Islam. Wa banu ukhtina minna, anak saudaramu adalah dari golongan kami. Kemudian wa mawalina minna, dan budak-budak kami adalah dari golongan kami. Antum tasma'una inna awliyai minkumul muttaqun, engkau mendengar bahwa wali-waliku di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Fa in kuntum ulaika fadaka, apabila kamu sudah termasuk orang-orang bertakwa, maka itulah dia, orang-orang yang mulia. Wa illa, jika tidak, fanduru, maka perhatikanlah. La ya'tin nasu bil a'mali yaumal qiyamah, tidak akan datang manusia dengan bawa amal-amalnya dari kiamat. Ya.
Wa ta'tuna bil athqal, sedang kamu datang dengan beban-beban dosa. Dari kamu melakukan fayu'radu anhum. Kamu berpaling darinya. Mereka paling dari kamu. Summa nada, kemudian ia menyeru. Nabi menyeru. Faqal, lalu ia berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Wa rafa'a yadayhi yada'ahuma, dia mengangkat kedua tangannya yang diletakkan ya keduanya di atas kepala-kepala Quraisy, ya. Di atas kepala-kepala kaum Quraisy. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna Quraisyan ahla amanatin. Sesungguhnya orang Quraisy itu adalah keluarga yang amanah. Man baghiya minhum, siapa yang curang dari mereka, man baghiya bihim, qala Zuhair berkata, adunnuhu lak, adunnuhu qal, aku mengira dia mengatakan al-awathir kabbahallahu limin kharaihi. Ini katakan, ya. Siapa yang berbuat zalim terhadap mereka? Zuhair mengatakan, aku mengira, beliau mengatakan berbuat baik, ya. Allah akan melengkupkan di atas kedua pipinya. Beliau mengucapkan 3 kali. Ikhwatuna fillah yang dimuliakan Allah. Apa kandung-kandung dapat diambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah hendaklah seseorang menjadi mulia dan terhormat karena ketakwaannya kepada Allah, bukan karena keturunan sepulan. Hendaklah ya menjadi mulia dan terhormat ya karena takwanya. Sebaliknya orang-orang yang bertakwa, jika dia mendapatkan banyak kebaikan, maka derajatnya akan tinggi meskipun dia seorang budak. Nah, konsep Islam mengatakan kullukum sawasiyah, semua kalian sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Akramukum indallahi atqakum, semulia-mulia kalian adalah orang yang bertakwa kepadanya. Di dalam hadis ini pelajaran kedua adalah terdapat penjelasan tentang keutamaan kaum Quraisy. Di mana kaum Quraisy di antara sifat yang dimilikinya berdasarkan dari sini ya. Ahlu amanatin. Kaum Quraisy adalah ahlu, orang-orang yang diberikan amanah. Adalah ahlu amanatin. Di antara pelajaran terdapat dalam hadis ini ya, keutamaan kaum Quraisy, Nabi dari Quraisy ya. Kemudian karena memang tabiat atau watak kaum tersebut dikenal dengan orang yang mempunyai sifat jujur. Jadi memang budaya atau kebiasaan suatu kaum itu bisa melekat pada dirinya. Kalau karakternya, kebiasaan mereka itu adalah jujur di dalam apa saja, maka jujur itu akan tampak dalam kehidupannya. Oleh karena itu, itulah sifat-sifat mereka. Yang ketiga adalah bekas budak yang dimerdekakan boleh menasabkan dirinya kepada kabilah yang membebaskannya. Atau kepada orang yang memelihara dan memuliakannya dengan catatan menjelaskan kedudukan yang asli. Masya Allah. Saya dari Fulan, saya dari Bani Fulan, dari budak mereka sebelumnya.
Artinya adalah memang seorang mungkin sudah dimerdekakan oleh tuannya. Tapi kalau mereka adalah budak sebelumnya, mereka tidak boleh membuat langsung status diri mereka kaum si fulan. Tapi adalah saya ini budak fulan. Ya. Itulah yang kita buat. Itu baru saya dari kaum mereka. Kata nafidin yang dimuliakan Allah. Saya menjelaskan kepada kita, bekas budak yang dimerdekakan boleh menasabkan dirinya kepada kabilah yang membebaskannya dengan syarat ya dia menjelaskan asalnya. Banyak orang tak tahu dengan asal. Pokoknya dia budak. Yang keempat adalah takwa lebih utama dari status yang dibuat oleh manusia. Keturunan, kedudukan dan harta. Ini. Banyak orang yang lebih muliakan status-status dunia yang mereka miliki, banyak harta, banyak kekayaan, jabatan dan segala macamnya. Maka takwa lebih mulia dari itu. Takwa lebih mulia daripada harta. Karena orang bertakwa, orang yang akan mengantarkan dia masuk surga, sedangkan harta belum tentu. Nah, jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita punya keturunan yang baik, kedudukan dan harta, maka dalam hal ini. Nah, karena asal dia ini adalah baik sekali. Lengkap kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita jelaskan pembahasan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khair kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdurrahman yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif bersama Buya di studio melalui telepon di nomor 0811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Dan kita ingatkan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon agar mengecilkan volume televisinya terlebih dahulu ya. Sepertinya sudah ada penelpon, kita angkat, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di Halo, mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dari Pak John, Pak, di Jawa Barat. Bapak John di Jawa Barat ya, Pak ya. Iya. Silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya, Mau Bapak. ini kan berkaitnya temanya dengan hukum budak nih, Buya. Ya. Ya. Yang saya tanyakan ada di antaranya saudara saya, ya saya kan dari Padang nih Pak Buya, Ya. saya orang Priaman. Mm-mm. Saudara saya itu ada mempunyai anak angkat. Apakah anak angkat ini di dalam identitasnya atau jati dirinya haruskah dia menyatakan sebenarnya siapa diri dia sebelumnya gitu Ustaz, kepada keluarga saya yang ada di sini? Itu aja pertanyaannya, Ya. Buya. Ya. Assalamualaikum, Buya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan Pak John, Ya, Jawa Barat. John di Jawa Barat nih, Bu ya. Terima kasih Pak John atas pertanyaannya tentang anak angkat. Bagaimana status anak angkat? Anak angkat itu ya adalah anak dari orang lain yang kita ambil, yang kita asuh. Maka anak angkat nisbat orang tuanya adalah kepada orang tuanya, bukan kepada bapak atau ibunya yang mengangkatnya sebagai anak. Tidak boleh kita menisbatkan anak angkat ini ke nasab kita. Namanya nama kita Ahmad, ya, Abdullah bin Ahmad.
tidak boleh. Dalam agama kita, anak angkat itu adalah anak orang lain. Dia bukan anak kita. Maka kita tidak boleh menjadi wali terhadap anak angkat, wali nikahnya. Sekiranya anak angkat itu ada perempuan, tidak boleh. Kaitan pertanyaan tadi, Apakah anak tadi harus menyatakan status dirinya yang Ya. sebenarnya? Anak itu apakah menyatakan status dirinya? Kalau tentu kalau dibutuhkan, kalau ada orang bertanya, ya saya anak angkat dari, saya adalah anak asuhnya. Ya, karena adopsi dalam agama dalam Islam itu tidak ada sebenarnya. Cuman di negara kita ada aturan tersebut ya. Saya adalah anak asuhnya yang sudah kecil. Sudah saya anggap bapak saya, orang tua saya. Maka dia anak angkat, dia harus tahu dia statusnya. Dalam hal nanti masalah pernikahan, masalah warisan, anak angkat tidak dapat warisan, tapi dia dapat hibah. Kalau kita sebagai orang tua untuk menghibahkan sebagian harta kita nanti boleh kepada anak angkat. Tapi pada warisan anak angkat tidak dapat warisan dalam Islam. Karena dia bukan anak, tidak ada aturan-aturan tentang anak angkat dalam hal warisan. Karena bukan anak kita, hanya saja kita yang ngasuhnya, kita menafkahinya, kita membiayainya, kita menyekolahkannya. Nah, oleh karena itu satu anak angkat tak sama dengan anak kita, berbeda dalam aturan-aturan agama. Di aturan kenegaraan mereka buat sendiri, ya. Tetapi tentu aturan agama yang kita lebih dahulukan, ya. Wallahu alam bisawab. Jadi boleh dia untuk menjelaskan dirinya ini adalah anak angkat sepulan, ya. Bapak saya begini dulu, saya anak sepulan, sedangkan bapak fulan ini adalah ibarat orang tua bagi saya. Namun bukan ayah saya yang sebenarnya. Namun dia sudah saya anggap sebagai ayah saya karena dia yang mendidik, dia menafkahi. Ya. Maka dia harus anak ini harus tahu. Anak ini harus tahu. Ya. Wallahu alam bissawab. Iya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338. Ya, sepertinya sudah ada penelpon berikutnya. Kita coba angkat, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Jawa Tengah. Hamba Allah di Jawa Tengah. Allah di Jawa Tengah. Silakan pertanyaannya Ibu. Maaf ini ya pertanyaannya di luar tema. Ya, silakan Ibu. Begini Bu ya, kan di daerah saya kalau ada yang meninggal suka ada acara tahlilan gitu ya, acara kematian itu. Nah, saya kan yang saya tahu itu tidak ada tuntunannya ya Bu ya. Nah kan saya jadi yang emang dulu mengikuti, tapi sekarang kalau saya tahu saya tidak mengikutinya. Cuman masalahnya kan di daerah saya itu ustadznya itu semuanya ikut dengan acara itu Ustaz. Yeah. Nggak ada yang itu saya merasa sendiri gitu Ustaz di situ yang tidak seperti itu Ustaz. Yeah. Karena ustadznya semua mengikuti acara-acara itu, terus juga ustadznya juga yang kadang suka ustadz-ustadznya yang malah yang memimpin acara itu Ustaz. Jadi sikap saya gimana, karena kayaknya nggak ada yang di daerah itu yang sependapat dengan saya yang tahu masalah itu Ustaz, yang itu tidak ada tuntunannya itu. Ya. Nah, gimana ya sikap saya biar saya tetap kuat gitu Ustaz, karena mungkin orang akan memandang itu aneh gitu kan ya, karena Ustaz dia ikut yang atas seperti itu gitu, dan saya tidak mengikuti itu karena saya tuh tidak
Iya. Gitu ya. 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 So, ya itu aja, Bu. Ya, itu aja pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamba Allah di Jawa Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Apa yang Ibu nyatakan bahwasanya ya tentang masalah-masalah acara-acara kematian, setelah kematian, tahlilan. Pertama adalah yang jadi patokan kita itu adalah apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk guru, kiai, jika tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendahulukan petunjuk Nabi. Karena Islam ini dibangun di atas mutaba'ah, mengikuti perintah Nabi. Tidak bisa kita menjalankan agama sesuai dengan kemauan kita atau tafsiran kita. Apa yang Ibu pahami itu sudah benar. Yaitu tidak adanya sunnahnya amalan-amalan yang terkait dengan ya kematian. Hingga hari, 40 hari, tahlilan untuk kematian. Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalas. Apabila mati manusia, putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Hanya ini yang bermanfaat. Yang lainnya tidak lagi. Maka dalam hal ini, jika sekiranya masyarakat banyak yang melakukan itu, sedangkan kita sudah memahami bahwa sunnahnya begini, maka bertahanlah ibu, bapak di atas sunnah yang telah kita yakini tadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaklah kamu berjalan di atas sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajis, gigitlah sunnah itu erat-erat dengan gerahammu. Namun kita tetap menjaga hubungan baik kita dengan masyarakat. Tegur sapa kita tetap. Hanya saja dalam persoalan tersebut kita tidak ikut. Kenapa? Karena tidak ada sunnahnya. Ini yang kita perlu yakini. Dengan bahasa-bahasa yang santun kita sampaikan, ya, dengan tidak memojokkan, tetapi adalah memang kami tidak melakukan itu karena telah dilihat dari apa yang diamalkan Nabi, ada sunnahnya. Walaupun nanti banyak di situ yang mengatakan orang-orang berilmu di tempat itu mengatakan bahwa mereka membolehkan segala macamnya, akan tetapi ada perkataan manusia, ada perkataan Nabi, maka perkataan Nabi lah yang kita ikuti. Hukum asal ibadah itu ada haram dilakukan sampai ada tuntunan yang menuntun untuk melakukannya. Nah, boleh kita melakukan suatu amalan ibadah kecuali ada dalil yang menyatakan, yang menuntun, yang mengarahkan kita ke situ. Ini ibadah. Ibadah kita akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Nas-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, hati, ya, pendengaran, penglihatan, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah. Bagaimana kita menjawab nanti pertanyaan Allah Subhanahu wa taala jika kita ya dihadapkan dengan pertanyaan, kenapa Anda melakukan ini? Sedangkan kita tahu bahwa ini adalah menyalahi sunnah Nabi. Maka beramallah dengan ilmu. Jangan kita beramal dengan taklid kepada seorang, kebiasaan nenek moyang, atau karena banyaknya masyarakat yang mengamalkan itu, kita hanya beramal sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Ya, siapapun mereka, kita beramal dengan hal tersebut. Namun, ya, orang-orang yang menegakkan kebenaran mengamalkan sunnah sedikit,
mereka berada dalam keterasingan, namun Nabi memuji orang yang berada dalam keterasingan tadi karena mereka lah menegakkan sunnah Nabi. Fatuba lil ghuraba, apa kata Nabi? Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tadi. Siapa mereka itu? Alladzina yasluhuna nas, orang-orang yang memperbaiki manusia lain di saat manusia sudah mulai rusak, menyimpang dari ajaran agamanya, melenceng. Dia memperbaiki orang lain atau memperbaiki dirinya, menjauhkan dari hal-hal yang membawa kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari pesan singkat nih Bu ya. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Apakah pada zaman sekarang ini masih ada perbudakan nih Bu ya? Iya. Apakah zaman sekarang ya, dapat dikatakan tidak ada ya. Akan tapi tidak tertutup kemungkinan perbudakan ini suatu saat akan muncul. Makanya ada hukum-hukumnya dalam Islam. Kalau hukum-hukumnya ada, berarti suatu saat akan muncul, maka diamalkan lagi. Jika tidak ada, maka cukuplah ini menjadi semacam aturan syariat yang dia berlaku ketika adanya. Ketika tidak ada, maka dia menjadi sebuah ilmu. Maka apabila kita lihat, hampir-hampir tidak ada perbudakan. Bagaimana kalau pembantu ya? Apakah budak? Kalau orang awam mengatakan babu ya. Itu bukan budak. Bantu ada orang merdeka, saudara kita, tetangga kita, orang kampung kita. Hanya saja dia tidak punya pekerjaan, tidak punya skill untuk melakukan suatu pekerjaan, maka dia diarahkan kepada pembantu rumah tangga. Mereka ada sama dengan kita, orang merdeka, bukan budak. Maka langkah naifnya kalau pembantu dijadikan budak. Pembantu bekerja, dia digaji, dikasih makan, uang kalau gaji itu milik mereka. Kalau budak enggak, budak tidak ada gajinya. Walaupun ya dikasih uang oleh tuannya, nanti suatu ketika tuannya mau minta, boleh. Karena dia budak tidak punya kepemilikan. Itulah Islam tadi. Dalam rangka menyelamatkan orang lain, maka dijadikan budak. Dibandingkan dia dibunuh, daripada dia dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran, jazakallahu khair atas jawabannya. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang membatasi sampailah kita di penghujung acara kajian kita pada pagi hari ini pada program Mutiara Sunnah. Kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan dari kajian kita kepada Buya. Kita persilakan Buya. Iya. Jazakallahu khair. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan kaji kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah bahwasanya Islam tidak menginginkan adanya perbudakan. Jika budak itu ada, maka berlaku hukum perbudakan. Kemudian bagaimana status budak yang sudah dimerdekakan oleh suatu kaum? Apakah dia boleh menisbatkan diri kepada kaum tersebut? Ya, maka mereka boleh menisbatkan dirinya, hanya saja dia tidak boleh menyembunyikan diri yang sebenarnya. Umpama dia mengatakan saya adalah dari mawali bekas budak kaum ini. Alhamdulillah saya ya termasuk dari kaum ini. Jadi artinya dia menisbatkan dirinya, namun dia juga dia tidak boleh menyembunyikan diri yang sebenarnya, diri yang sebelum sebagai seorang bekas budak. Kenapa? Karena untuk melihat asal usulnya. Islam tidak menghilangkan asal usulnya. Nah nanti bagi orang budak yang sudah merdeka, statusnya nanti di hadapan Allah dalam hal ibadahnya, ketaatannya sama. Jika mereka berpahala, mendapatkan hal yang sama. Jika dihukum, sama nih hukumnya. Hanya saja dalam status kaitan dengan kabilah yang memerdekakannya, maka status dirinya tetap dia mengatakan dari bekas perbudakan
tahu asal usulnya. Boleh dia untuk menisbatkan kepada suatu kaum, kabilah, namun tanpa menyembunyikan status aslinya sebagai seorang budak. Wallahu alam bissawab. Ya, baik. Syukron jazakallahu khair bi atas kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini pada program kajian Mutiara Sunnah. Kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Kita ucapkan kepada Buya Faisal yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakumullahu khairan. Kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio baik melalui telepon dan juga WA. Dan kita mohon maaf tidak semua penanya dapat kita angkat satu persatu karena keterbatasan waktu. Terima kasih kepada kru yang bertugas pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.